Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara adalah seorang yang suka belajar? Semua itu diketahui ketika saudara mau menerima apa yang disampaikan kepada saudara dan saudara mau mengolahnya. Dan ketika saudara menemukan kebenaran, saudara mau menghidupi itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita menjadi orang yang tahu melihat hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga untuk kita miliki. Seorang yang tidak mau belajar adalah seorang yang bodoh, karena dia tidak mau menerima hal-hal yang baik, yang berharga untuk menjadi miliknya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya kita bertanya kepada orang lain bukan karena kita hendak mengetahui kebenaran, melainkan kita mau bahwa orang itu meneguhkan pendapat kita. Apakah demikian juga sikap kita di dalam doa kita kepada Tuhan? Jika demikian sebenarnya, maka kita sebenarnya inginkan bahwa Tuhan itu mengikuti kemauan kita. Atau dalam bahasa lain, kita menjadikan Tuhan pendukung kita. Bukan sebaliknya, kita yang mendukung Tuhan. Saudara, seorang yang bijaksana adalah seorang yang di dalam kehidupannya mau selalu belajar. Tentu belajar tentang kebenaran. Atau belajar firman Tuhan. Saudara, orang semacam ini akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Namun jika seorang hanya peduli akan pendapatnya sendiri, tanpa peduli tentang kebenaran, maka orang itu tidak dapat bertumbuh dan tidak berkembang dengan baik, karena dia hidup di dalam kepicikannya. Saudara, marilah kita menjadi orang bijaksana, yang selalu belajar dari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 18, ayat 28 sampai 40. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus dibawa ke Hanas dan kemudian dibawa ke Kayafas,
untuk diadili, maka mereka membawa Yesus kepada Pilatus, wali negeri pada waktu itu, untuk dia diadili. Karena ini menjelang Paskah, maka mereka tidak masuk ke rumah daripada Pilatus supaya mereka tidak menajiskan diri. Sehingga Pilatuslah yang keluar untuk berjumpa dengan mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara dengan telah mengambil keputusan sebelum perkaranya menjadi jelas, memberitahukan kepada kita betapa kita tidak mau tunduk kepada kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, datang kepada Pilatus untuk menyatakan tuduhan kepada Yesus Kristus. Sehingga Pilatus bisa menyelidiki kebenarannya. Namun saudara perhatikan baik-baik. Ketika Pilatus berkata, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Saudara, apakah jawaban orang-orang Yahudi? Jawabannya adalah, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Saudara, bukankah Pilatus mengatakan kepada mereka, ambillah, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tetapi jawaban orang-orang Yahudi, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi bukan berniat mencari kebenaran. Tapi orang-orang Yahudi datang ke Pilatus, sudah mengambil keputusan, Yesus harus mati. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara, kita dapat mengambil sebuah keputusan tanpa jelas duduk perkaranya, tanpa kita mendengar dulu kebenarannya. Saudara-saudara, jikalau kita berbuat demikian, maka kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Saudara, berapa banyak dalam hidup kita salah mengambil keputusan karena kita tidak mendengarkan dahulu duduk perkara dan kebenarannya. Kita tidak sabar. Dan lebih daripada itu, saudara, kita bukan hanya tidak sabar, seringkali memang kita sendiri yang tidak bijaksana. Kita mengambil keputusan sesuai emosi kita mengambil keputusan sesuai hawa nafsu kita mengambil keputusan sesuai kepentingan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita menjadi orang tidak bijaksana, sebagaimana dengan orang-orang Yahudi yang dikisahkan dalam kitab ini. Mereka sudah mengambil keputusan sebelum mereka tahu duduk perkara dan kebenarannya. Sebagai orang percaya, saudara, kita harus menjadi orang yang mendengarkan, yang meneliti dengan baik, sehingga setiap keputusan yang kita ambil didasarkan kepada fakta dan kebenaran. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dan dia datang untuk menyaksikan tentang kebenaran.
Firman Tuhan berkata, maka kembali Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara, Tuhan Yesus sedang menghadapi seorang penguasa. Dan Tuhan Yesus sedang berada di bawah sebuah ancaman akan kematian. Namun saudara perhatikan, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kebenaran itu. Saudara, dia mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena Tuhan Yesus berasal dari surga. Bukan itu saja. Ketika Pilatus mengatakan, "Jadi engkau adalah raja?" Saudara, Tuhan Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Dan dia berkata, "Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah ancaman menghadapi seorang Pilatus, saudara-saudara, perkataan Yesus tetap konsisten akan siapakah dirinya. Saudara, dia tidak menyangka dia adalah raja itu, yaitu Mesias. Dan dia menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena dia berkata, dia berasal dari sorga dan akan kembali ke sorga. Dan dia berkata, mengapa dia datang ke dalam dunia ini? Dia datang untuk memberitakan kebenaran itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias. Dia katakan ketika dia mengajar kepada orang banyak. Dia katakan ketika dia mengajar murid-muridnya. Dan dia katakan ketika dia dihakimi. Saudara-saudara, sejak awal sampai akhirnya dia mati di kayu salib, dia tetap mengatakan bahwa dialah Mesias itu yang telah datang ke dalam dunia. Dan saudara-saudara, apa yang dia katakan adalah kebenaran itu. Karena dia adalah firman itu. Dan dia adalah kebenaran itu. Dan barang siapa mau mendengarkan dia, maka orang-orang itu berasal dari kebenaran. Tapi barang siapa tidak mau mendengarkan dia, maka orang-orang itu berasal daripada si jahat. Karena si jahat itu tidak tunduk kepada kebenaran. Yang ada adalah kebohongan dan penipuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat kita. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang 2000 tahun yang lalu sebagai hamba, supaya dia bisa menebus dan menanggung dosa kita. Tapi satu kali nanti dia datang sebagai hakim, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Dan kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini membaca bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri-Mu di hadapan Pilatus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyatakan diri-Mu sebagaimana Engkau adanya. Sehingga kami boleh mengenal Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Supaya kami yang mengenal Engkau, kami juga hidup dalam Engkau, hidup dalam kebenaran. Dan juga kami menghidupi kebenaran itu. Sehingga ya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala keputusan-keputusan yang kami buat, ya Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran, dan kami hanya mengatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Sehingga kami boleh menyatakan siapakah Engkau di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang Kristen, berdiri di atas kebenaran, karena kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.